Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Profesor Yuli Rahmawati MSc PhD, dan juga Ibu Rika Siti Syahada sebagai dosen pembimbing. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya. Pada kesempatan ini, saya Kanta Fadal Santoso dengan NIM 130321054 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Motivasi Belajar Peserta Didik Tunanetra melalui penerapan experiential learning pada materi sifat kognitif larutan. Saya akan mulai dari bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya ini adalah pembelajaran inklusif ini bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik, termasuk tunanetra. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya fasilitas yang mendukung dan metode pembelajaran yang kurang disesuaikan. Nah, berdasarkan data jumlah tunanetra di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan pembelajaran inklusif untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan bermakna agar peserta didik tunanetra dapat belajar dengan nyaman serta mengembangkan potensi mereka secara optimal. Peserta didik tunanetra seringkali memiliki keterbatasan informasi akibat keterbatasan penglihatannya. Meskipun begitu, kemampuan kognitif mereka setara dengan peserta didik awas. Oleh karena itu, dukungan sosial dari guru, teman sebaya, dan kebijakan institusi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran, motivasi belajar, serta kesejahteraan sosial mereka. Guru juga perlu menyesuaikan metode pembelajaran atau mode pembelajaran yang aktif agar sesuai dengan gaya belajar tunanetra yang berbeda dari peserta didik awas. Hasil wawancara dengan guru IPA di SKHIT Yarvin menunjukkan bahwa guru belum menerapkan mode pembelajaran yang aktif. Jadi guru hanya menerapkan model problem based learning ataupun ceramah. Lalu peserta didik tunanetra masih minim melakukan praktikum yang diakibatkan fasilitas dan alat peraganya yang sangat masih terbatas. Akibatnya peserta didik tunanetra kurang termotivasi dalam pembelajaran kimia. Motivasi belajar peserta didik tunanetra ini sangat penting dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran serta dukungan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Karakteristik kimia ini melibatkan 3 tingkat representasi yang menambah kompleksitas pembelajaran bagi peserta didik tunanetra. Namun, kimia memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan garam pada tukang es krim keliling yang dapat memperlambat es mencair. Nah, praktikum ini dapat menjadi solusi untuk membantu peserta didik memahami konsep penurunan titik beku dalam materi sifat kualitatif larutan. Nah, bila dikaitkan, praktikum ini relevan dengan mode pembelajaran experiential learning untuk peserta didik tunanetra. Karena pada model ini melibatkan pengalaman langsung yang dapat dirasakan melalui indera selain penglihatan. Meski experiential learning telah menunjukkan hasil yang positif dalam pendidikan secara umum, penerapan bagi peserta didik tunanetra belum dieksploitasi secara optimal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa tunanetra guna meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut terdapat terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik tunanetra yang rendah dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, keterbatasan mode pembelajaran yang digunakan secara khusus untuk peserta didik tunanetra. Yang ketiga, keterbatasan alat praktikum atau alat peraga untuk peserta didik tunanetra. Dengan tujuan penelitian ini, menganalisis peningkatan motivasi belajar peserta didik tunanetra melalui penerapan model experiential learning dalam memahami materi sifat kualitatif larutan. Fokus penelitian ini adalah difokuskan pada menganalisis motivasi belajar peserta didik tunanetra dalam pembelajaran kimia pada materi sifat kualitatif larutan melalui penerapan model experiential learning. Perumusan masalahnya adalah bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik tunanetra melalui model experiential learning pada materi sifat kualitatif larutan.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi guru diharapkan dalam bisa mengembangkan metode atau mode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tunanetra untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif. Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dalam pembelajaran kimia untuk membantu mereka memahami materinya. Bagi sekolah diharapkan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih aksesibel dan ramah bagi semua peserta didik serta memperkuat komitmen dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan yang setara. Bagi peneliti diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran inklusif serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pendidikan sains untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 terkait kajian pustaka. Untuk pembelajaran kimia sendiri, Johnston menegaskan bahwa ada 3 tingkat representasi yang saling keterkait dalam fenomena kimia, yaitu makroskopis, mikroskopis, dan juga simbolis. Nah, peserta didik tunanetra dapat meningkatkan pemahaman mereka pada tingkat makroskopik dan mikroskopik dengan terlibat dalam pembelajaran pengalaman praktis di samping pembelajaran teoritis melalui praktikum yang mudah dan juga aman untuk dilakukan, sehingga akan menambah pemahaman pembelajaran dan juga motivasi belajar serta rasa percaya diri mereka. Karakteristik peserta didik tunanetra, pada penyandang tunanetra ini umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu totally visual impairment dan juga low visual impairment. Nah, meski memiliki keterbatasan dalam penglihatan, mereka ini tetap memiliki potensi belajar yang sama dengan peserta didik awas apabila diberikan dukungan serta strategi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada experiential learning, di mana model ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari pengalaman nyata, bukan hanya sekedar teori, sehingga peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan yang nyata, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, serta meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Terdapat 3 siklus, yaitu concrete experience, reflection, observation, lalu abstract conceptuation, dan juga active experimentation. Selanjutnya pada motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini merupakan kunci yang mendorong peserta didik ini untuk aktif dalam proses pembelajaran serta berperan dalam pentingnya membantu mereka menghadapi tantangan dan memahami materi secara mendalam. Motivasi ini terbentuk dari faktor internal dan juga faktor eksternal yang saling mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan motivasi adalah model ARCS, di mana ada attention, relevance, confidence, dan juga satisfaction, yang menekankan pentingnya penarikan perhatian, memberikan relevansi dalam kehidupan sehari-hari, membangun kepercayaan diri, serta menciptakan kepuasan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir ada karakteristik sifat koligatif larutan, di mana pada materi ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis 4 jenis sifat koligatif larutan. Dengan memiliki 5 ATP, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat larut pada tekanan uap larut. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat larut pada titik beku larutan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat larut pada titik didih larutan. Yang terakhir, yang kelima, ada peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat larut pada tekanan osmosis larutan. Pada tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan titik beku dan titik didih larutan dengan memiliki 2 ATP, yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara zat larut terhadap zat titik beku dan juga titik didih larutan. Untuk ATP keduanya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Tujuan pembelajaran ketiga adalah peserta didik dapat melakukan praktikum sederhana, di mana dengan ATP-nya ada 1, yaitu peserta didik dapat melakukan praktikum sederhana tentang penurunan titik beku
melalui mengamati perubahan yang terjadi serta menjelaskan hasil praktikum dengan kata-katanya mereka sendiri. Selanjutnya ada di mana dimensi pengetahuan kognitif. Pada dimensi pengetahuan konseptual, pada C2 terdapat 5 ATP, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan juga 1.5. Pada dimensi kognitif C3 terdapat 2 ATP, yaitu 2.1 dan 3.1, serta pada C4 ada 1 ATP, yaitu 2.2. Di mana dimensi psikomotoriknya terdapat hanya 1 ATP, yaitu ATP 3.1 yang berada di P2 atau di penggunaan. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 tentang metodologi penelitian. Di mana tujuan operasional penelitian ini adalah menganalisis tingkat motivasi belajar peserta didik tunanetra dalam pembelajaran kimia melalui penerapan model experiential learning pada konsep sifat koligatif larutan. Di mana metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tempat penelitiannya adalah Sekolah Khusus Ihsan Turbanuy Arfin, yang di mana semua siswanya adalah siswa tunanetra. Waktunya penelitian adalah April sampai Mei 2025. Pada partisipasi penelitian terdapat 5 peserta didik kelas 10 dan juga 5 peserta didik kelas 11, di mana 2 di antara 10 peserta didik tersebut adalah tunanetra yang low vision. Jadi 8 di antaranya lagi adalah low vision tunanetra yang total. Selanjutnya yang terakhir ada prosedur penelitian, di mana ada 3 tahap. Tahap perencanaan penelitian, di mana nanti peneliti akan mengidentifikasi masalah, lalu pembuatan instrumen penelitian, dan juga melakukan validasi. Untuk tahapan pelaksanaan penelitian, di mana peneliti mengimplementasikan kegiatan yang sudah dibuat dari bahan ajar atau modul ajar, lalu observasi oleh 2 observer, dan juga melakukan wawancara. Pada tahap akhir penelitian, peneliti mengumpulkan data dan juga diolah datanya sehingga mendapatkan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan datanya terdapat 3 instrumen. Yang pertama ada wawancara yang bersifat semi terstruktur, yang terdapat ada 2 tahap, di mana pertemuan pertama sebelum pembelajaran dan juga pertemuan ketiga setelah semua pembelajaran terselesaikan. Selanjutnya ada reflective journal yang dikerjakan oleh semua peserta didik pada akhir pembelajaran. Lalu ada juga lembar observasi yang dilakukan untuk mengamati kondisi kelas selama proses pembelajaran berlangsung dengan 2 observer. Pada validasi pertama ada reduksi data, di mana peneliti menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, bisa juga tabel ataupun diagram untuk memudahkan pemahaman, lalu mengidentifikasi atau mengelompokkan data dari observasi wawancara dan jurnal refleksi ke dalam kategori tertentu. Untuk penyajian data, di sini penyusunan informasi terkait dari hasil reduksi data. Lalu yang keduanya ini adalah pencarian pola dan hubungan, di mana peneliti mengidentifikasi keterkaitan antara indikator motivasi belajar dengan penerapan model experiential learning. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti menemukan makna yang mendalam dari data yang telah dianalisis terkait motivasi belajar peserta didik tunanetra, di mana nanti akan melakukan verifikasi yang dilakukan pengecekan ulang terhadap kesimpulan awal melalui data tambahan ataupun klasifikasi dengan partisipan. Yang terakhir ada teknik keabsahan data. Yang pertama ada prolonged engagement, di mana peneliti ini terlibat langsung sebagai guru selama 3 pertemuan untuk membawa dengan peserta didik agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Lalu ada persistent observation, di mana peneliti ini melakukan observasi sejak sebelum pembelajaran dimulai hingga setelah pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh dan mendalam. Yang ketiga ada progressive subjectivity, di mana catatan dari 2 observer dianalisis
untuk memastikan temuan sejalan dengan fokus penelitian. Yang terakhir ada member checking, di mana peneliti ini memverifikasi keakuratan data dengan meminta peserta didik ini untuk meninjau kembali transkrip observasi agar sesuai dengan pengalaman mereka. Sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.